Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita Lewung Kuya and this is Lewung Listen. Jadi dibikin episode Lewung Listen ini karena kemarin sempat ada permintaan di komen YouTube kita, gimana kalau misalnya diisi 70% edukasi, 30%-nya lain-lain. Sebenarnya sih kita coba pikir-pikir, tapi ya bolehlah. Cuma kalau ternyata kita newbie juga ya, jadi kita kumpulin dari beberapa sumber dulu. Udah ada, nggak apa-apa lah, gue nyontek aja daripada sok-sokan. Oke. Cuma ini pun kita kumpulin dari beberapa sumber terpercaya, entah itu dari website, entah itu dari buku-buku, atau kita juga nanya-nanya ke senior. Kita bahas tentang tortoise tentunya. Cuma mungkin hanya dasar-dasarnya aja, mungkin pengetahuan-pengetahuan biasa aja. Dan karena kita mau ngebahas torto, ya tetap kita harus bawa contoh. Contohnya tetap Jenggo. Ya, karena dia maskot kita. Oke, kita mulai sekarang, biar nggak lama-lama lagi. Tortoise itu, atau biasa disebut sama kita bahasa Indonesianya itu kura-kura darat ya. Sama sih, satu family juga sama turtle maupun penyu. Dia masih satu keluarga. Dia punya cangkang sama kayak penyu. Cangkang atas ini teman-teman, ini nih, nih. Nah, ini namanya karapas. Ini cangkang bawah ini nih, namanya plastron. Dan ini nyatu ya teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir kura-kura itu kayak kelomang bisa keluar dari cangkangnya. Nggak bisa, teman-teman. Keluar tewas. Deep down in my heart. Atau sengaja dikeluarin koit. Udah, itu aja. Ya, jadi pelajaran pertama atas adalah namanya karapas. Dan yang tengah, yang bawah ini, perut ini ya, namanya plastron. Seringkali kita semua ngukurnya itu berdasarkan plastron, tapi sebenarnya katanya ya di internasional itu berdasarkan SCL. Cuma gue juga belum terlalu mengerti bagaimana cara mengukur torto dengan metode SCL itu. Teman-teman nanti bisa komen buat kasih tahu gue, dan kita juga bakal cari tahu lagi ya. Dan torto ini teman-teman, torto ini jangan disamain sama turtle apalagi penyu. Dia itu hewan terestrial ya. Terestrial itu artinya hewan yang hidup di daratan ya, di daratan. Jadi jangan pernah disamain sama kura-kura air ataupun sama penyu. Jangan dipiara di dalam air ya. Ya walaupun mungkin ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Aldabra itu bisa berenang, bisa pindah pulau, tapi yakinkanlah pada diri masing-masing, jangan pernah piara Aldabra di dalam kolam renang kecuali duit kalian udah banyak. Dan dia ini hewan diurnal ya, bukan hewan nokturnal. Jadi dia itu aktifnya di siang sampai sore hari teman-teman. Kalau misalnya malam dia cenderung pasif, tidur. Apalagi kalau yang baby-baby. Yang baby-baby itu kerjaannya makan tidur, udah enak banget hidupnya dah. Apalagi kalau misalnya dipiara sama orang-orang yang istilahnya benar-benar manjainnya. Dan memang
kita harus selalu memberikan yang terbaik. Karena kalau misalnya dia bisa jawab, kita tanya, pilih mana, ada di terarium kita atau ada di alamnya, dia pasti lebih memilih, mending gua di alam gua bebas. Baca. Gitu ya. Jadi selalu berikan yang terbaik bagi mereka. Untuk ciri-cirinya sendiri teman-teman ya, kalau kita misalkan mau bedain jantan mana betina mana, sebenarnya bisa sih dari ukuran baby, cuma harus pakai metode X-ray ya. Silahkan datang ke pets ataupun mungkin ke dokter-dokter reptil terdekat kalau memang misalkan mau memastikan. Cuma kalau misalnya dari kasat mata seperti ini jenggo ukuran 13 cm. Ini belum bisa kelihatan teman-teman, karena perbedaan jantan dan betina salah satunya plastron jantan itu cekung ke dalam, sedangkan betina kalau udah dewasa tetap datar. Kemudian si buntutnya ini, si jantan ini lebih panjang daripada betina. Betina cenderung lebih pendek. Dan si plastronnya ini ya, plastron bawahnya ini, ujungnya ini yang dekat ekor, kalau misalnya jantan itu cenderung melebar dan memanjang. Jadi rata-rata kalau misalnya kita beli dari seller hewan pun nggak mau ambil resiko dengan bilang ukuran segini adalah jantan, ukuran segini adalah betina. Mereka pasti bilang unsex. Yes. Karena kenapa? Sulit membedakannya. Karena nggak kayak kura-kura air teman-teman. Mereka semua sama bentuknya kalau misalnya masih baby. Mungkin bisa diprediksi itu pun masih sekitar 50-60% di ukuran 20 cm up plastron ya, panjang plastron. Gue sebut tadi SCL gue belum ngerti, nanti kasih tahu aja sama teman-teman, nanti kita bahas. Jadi itu, kemudian dia punya moncong teman-teman. Nah, dan menurut sumber, dari beberapa sumber yang kita cari, ternyata si kura-kura itu nggak punya gigi. Dia lebih cenderung punya tulang yang mengeras di dalam paruhnya ini. Nah, jadi kalau mungkin menurut ilmuwan itu yang dia pakai untuk makan dan mengunyah itu bukan gigi, tapi tulang yang mengeras. Dia nggak punya telinga bagian luar, tapi dia punya telinga bagian dalam. Jadi artinya torto atau kura-kura darat itu nggak budeg ya teman-teman ya, nggak budeg kayak lu semua. Apa-ngapa? Jadi dia punya telinga bagian dalam, cuma saja pendengarannya mungkin kurang baik. Untuk pakan sendiri teman-teman harus selalu dibedakan antara turtle, torto atau penyu. Kalau misalnya torto itu kebanyakan dan rata-rata mereka ini herbivora teman-teman. Ya memang tergantung jenisnya. Ada beberapa yang bisa makan kayak ikan-ikanan, daging-dagingan, udang-udangan. Mereka rata-rata jenis yang bisa makan kayak begitu itu dari kura-kura spesiesnya, mereka habitatnya di hutan-hutan tropis yang tinggalnya mereka dekat-dekat sungai kayak begitu ya. Contoh mungkin yang gua tahu itu ada redfoot, cherryhead ataupun yellowfoot. Jadi kalau misalnya teman-teman punya redfoot, cherryhead atau yellowfoot, bisa lah 1 bulan 2 kali dikasih ikan kecil ya. Ya sesuaiin aja lah sama besarnya mereka seperti apa. Jangan mereka masih bayi kalian kasih daging ikan paus, bingung. Oke teman-teman, kita lanjut ke sistem reproduksi si torto ini. Mereka kawin dengan alami teman-teman, sama aja kayak binatang-binatang lainnya untuk maupun itu mamalia atau reptil lainnya. Makanya itu kenapa sebabnya alasan si plastron bawah pejantan itu mereka nanti dewasanya akan lebih cekung, karena itu fungsinya nanti untuk mengunci si betinanya ketika mereka kawin ya. Setelah mengalami perkawinan antara jantan dan
betina akan istilahnya apa ya, hamil lah. Hamil sekitar 2 bulan, baru setelah itu mereka mencari tempat untuk menyimpan telur-telur mereka dengan cara menggali tanah. Makanya teman-teman sekalian kalau memang punya yang big size ya, yang jumbo, apalagi yang udah kawin lah, sediain satu ruang untuk media si betina nyimpen telurnya. Bisa dari pasir mungkin, atau bisa dari tanah biasa juga bisa sih sebenarnya. Yang penting kita prediksiin aja dia kuat apa enggak ngegali tempat itu. Karena kalau misalkan nggak dikasih media untuk menggali, kasihan dianya nanti ketika bertelur, telurnya bisa acak-acakan, pecah dan segala macam, sayang juga. Nggak bisa kita nggak bisa ngelestariin mereka kalau misalnya nanti telur-telur mereka rusak juga ya. Mereka ngegali kemudian ngubur telurnya di tempat penggalian mereka tersebut. Fungsinya selain sebagai inkubator alami untuk mereka ya, itu juga untuk menghindari telur-telur mereka itu dari serangan predator jika di alamnya. Karena kalau memang misalkan dipelihara sama kiper-kiper kayak kita, pasti kita buatin atau kita beliin inkubator buatan ya, bukan ditetaskan secara alamiah, didiemin aja kayak begitu. Setelah mereka diinkub 2-3 bulan mereka menetas dan barulah nanti keluar baby. Kalau misalnya sulcata ukuran awal baby itu 4,55 cm lah. Seperti itu. Dan fun fact teman-teman, tortoise ini hewan terestrial atau hewan yang tinggal di darat dengan umur yang terpanjang ya. Cuman itu kalau hitungan di alam mereka ya. Karena sebelum gua piara reptil atau jenis tortoise ini, gua sebelumnya sempat gue cat lover juga ya, gue pecinta kucing juga. Jadi si kucing kalau memang mereka diliarin di alam gitu ya, mereka makan, mereka cari sendiri segala macam, itu mereka bisa bertahan dari mulai mungkin 13-15 tahun ya. Cuma kalau memang di keep sama kita karena makannya dipus, karena vitaminnya kita perhatiin, jadi mereka tumbuhnya itu lebih cepat, tumbuhnya juga lebih besar, dan umur mereka cenderung lebih pendek. Mungkin kalau misalnya di kucing itu bisa bertahan 8-10 tahun udah bagus ya. Nah kalau untuk torto sendiri, karena kita memulainya dengan project from baby to breeding, kita belum punya satu torto yang umurnya di tempat kita itu udah puluhan tahun ya. Jenggo ini torto pertama yang diambil sama Leweng Kuya di Oktober 2019 kalau nggak salah, hari sama tanggal gue lupa, pokoknya bulannya bulan segitu. Dari umur 5 cm sekarang udah bulan Agustus 13 cm size-nya ya. Dan fun fact selanjutnya adalah kita sering banget ketika kita ngedeketin mereka, tiba-tiba mereka kayak ngeluarin suara kemudian masuk tiba-tiba. Nah itu mereka teman-teman, mereka melakukan hal seperti itu adalah salah satu cara untuk mereka bertahan. Karena ketika mereka merasa terancam, mereka akan mengosongkan paru-parunya dengan mengeluarkan napas yang banyak, sehingga kita ngedengar ada suara kayak dia ngeluarin napas, kemudian mereka masuk ke cangkangnya. Dan mereka bisa tahan itu cukup lama loh teman-teman, sampai mereka bener-bener ngerasa aman, mereka baru keluar lagi dari cangkangnya dan baru mereka bernafas seperti biasa lagi. Itu teman-teman, jadi untuk kura-kura darat dari beberapa sumber yang kita kumpulkan, nanti untuk sumber-sumbernya kita share juga linknya di deskripsi. Untuk rangkuman-rangkuman yang udah kita rangkum juga nanti akan kita share di IG Leweng Kuya. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau memang informasi ini
berharga, berguna buat teman-teman. Silahkan like, subscribe, dan share video ini. Kita juga nerima kritik, kita juga nerima saran. Silahkan komen yang banyak di bawah, apapun itu kritiknya. Mau kritik yang membangun, kayak mau kritik yang apa, kayak gitulah. Pokoknya kita terima semua dan kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sebisa mungkin. Tanya aja mau di kolom komentar atau YouTube ini atau maupun di kolom komentar Instagram kita, teman-teman. Sebisa mungkin akan kita jawab. Kalau kita tahu jawabannya kita akan langsung jawab. Kalau kita tidak tahu kita akan bertanya kepada yang lebih senior atau kita akan mencari di forum-forum yang kita ikutin ya, maupun forum luar negeri maupun forum dalam negerinya itu sendiri, teman-teman. Dan karena ini episode tersendiri ya, Leuweung Listen, nanti kalau misalnya teman-teman bingung nyarinya, nanti akan kita taruh di playlist itu namanya Leuweung Listen. Kalau memang teman-teman ada mau nanya segala macam, silahkan tanya, gratis, nggak harus bayar. Syaratnya cuma satu, kasih hashtag Leuweung Kuya dan hashtag from baby to breeding, baru kita jawab pertanyaannya. Kalau kita tahu kita jawab, kalau misalnya kita tahu kita nggak tahu, kita akan cari tahu dulu, teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan dasar-dasar mengenai Torto dari kita. Kita dapat pelajaran sekarang. Torto punya cangkang, atasnya namanya karapas, bawahnya namanya plastron. Dia punya paruh, dan di dalam paruh itu ternyata bukan gigi melainkan tulang yang mengeras. Cirinya jantan betina bisa dibedakan ketika mereka mencapai size dewasa. Plastron bawah jantan lebih cekung, plastron betina cenderung datar. Untuk untuk buntutnya si jantan akan lebih panjang dan si betina akan lebih pendek. Dia adalah hewan terestrial atau hewan darat yang mempunyai umur cukup panjang di antara hewan darat yang lainnya. Sistem reproduksinya dengan cara bertelur. Si betina walaupun tidak dikawinkan oleh jantan akan tetap bertelur, akan tetapi telurnya saya yakinkan 99% pasti infertil karena tidak dikawinkan. Itu mungkin poin-poin yang bisa dikasih sama kita untuk episode kali ini. Tetap jaga kesehatan di era baru, di new normal ini. Tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, dan salam sejahtera. Mereka akan kawin dengan alam. Salah satu ciri